Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari mahasiswa program studi D3 Farmasi, Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah, ingin melakukan penyuluhan mengenai obat rasional di masa COVID-19 yang terdiri dari saya Dwi Andi Julianto NPM 19 dan rekan saya Kristiana Lutfianti NPM 20. Next. Pandemi COVID-19. Tentunya Bapak dan Ibu sudah tahu ya mengenai pandemi COVID-19. Ya, sudah. Izinkan saya menjelaskan sedikit mengenai pandemi COVID-19, mungkin bisa menjadi info tambahan. Pandemi COVID-19 merupakan peristiwa penyebaran penyakit coronavirus yang bukan hanya terjadi di negara Indonesia saja, tetapi seluruh bagian dunia. Penyakit ini kita tahu ditularkan di negara Tiongkok, tepatnya di kota Wuhan pada tanggal 1 Desember tahun 2019, dan juga WHO menetapkan penyakit ini sebagai pandemi pada tanggal 11 Maret tahun 2020. Virus yang menyebabkan COVID-19 itu dinamakan dengan SARS-CoV-2. Tercatat hingga hari ini pada tanggal 27 Juli tahun 2021 mengakibatkan lebih dari 4.193.155 orang meninggal dunia dan lebih dari 177.678.249 orang sembuh dari penyakit ini. Virus ini diduga menyebar melalui droplet atau melalui sistem pernapasan. Ketika kita batuk, bersin, bahkan seperti pernapasan normal seperti ini pun bisa menjadi ladang coronavirus untuk menyebarkan virusnya ke tubuh kita. Dan juga selain itu kita bisa terkena virus ini ketika kita menyentuh barang-barang yang terkontaminasi dengan kuman dari dunia luar, dan juga bisa ketika sudah menyentuh benda-benda tersebut kita tidak cuci tangan dan langsung menyentuh wajah, maka itu bisa menyebabkan coronavirus itu menempel di tubuh kita dan menyerang sistem imun kita. Lalu penyakit COVID-19 ini menular pada saat penderita mengalami gejala, tetapi bisa saja penyebarannya sebelum gejala-gejala itu muncul. Periode waktu yang dibutuhkan virus ini untuk munculnya gejala sampai interval antara munculnya gejala sampai paparan virus itu sekitar 5 hari, tetapi juga bisa sampai 2 sampai 14 hari. Gejala umum yang mungkin terjadi yaitu misalkan batuk, flu, hingga bisa menyebabkan bisa menyebabkan pneumonia dan juga penyakit-penyakit lainnya. Pengobatan yang diberikan itu bisa berupa terapi simptomatik, yaitu pengobatan berdasarkan gejala yang timbul, dan juga suportif. Next. Baik, saya ingin bertanya kepada Bapak dan Ibu, apakah Bapak dan Ibu mengetahui hal-hal yang harus dilakukan ketika kita mengalami pandemi ini, yaitu dengan gerakan 3M, apakah Bapak dan Ibu sudah mengetahuinya? Sudah, Mas, tapi hanya sekilas mengetahui. Boleh saya izin Ibu dan Bapak untuk menyebutkan apa saja itu 3M? Iya, silahkan, Mas. Ya, yang pertama yaitu mencuci tangan. Mencuci tangan setelah kita dari luar itu sebaiknya sebelum masuk ke dalam rumah, kita harus mencuci tangan terlebih dahulu supaya kuman-kuman yang kita dapatkan ketika di luar rumah itu bisa mati. Sekiranya kita bisa mencuci tangan menggunakan sabun selama 20 detik. Lalu yang kedua yaitu menjaga jarak. Ketika kita di luar, kita berkumpul-kumpul bersama orang-orang, mungkin kita tidak tahu bahwa orang itu sudah terindikasi COVID-19.
Tapi dengan berkerumun seperti itu bisa menyebabkan virus itu menempel dari satu orang ke orang lainnya hingga menyebabkan virus itu menyebar ke seluruh masyarakat. Lalu karena pemerintah sudah mencanangkan work from home, mari kita gunakan work from home itu dengan benar. Dan kita ketika keluar rumah itu jika mengalami hal-hal penting dan juga ketika ingin membeli sesuatu yang kiranya seperti membeli masker, membeli vitamin, bahkan bisa membeli vitamin itu dari e-commerce kan, dari yang sekarang seperti menggunakan sistem aplikasi kesehatan kan banyak juga. Lalu setelah itu yang ketiga yaitu memakai masker. Diwajibkan para masyarakat apabila ingin keluar rumah itu harus memakai masker supaya mereka terhindar dari kontaminasi antara satu orang dengan yang lainnya ketika berjalan di dunia luar karena virus corona ini menyebar melalui droplet. Jadi masker bisa menangani penyebaran dari virus COVID-19 itu sendiri. Setelah itu, setelah melakukan 3M, maka harus kita lakukan yaitu 3T, yaitu yang pertama testing atau pemeriksaan. Pemeriksaan dini digunakan pada saat masyarakat mengalami gejala-gejala tersebut. Jadi kita bisa mengantisipasi dengan tes di vaskes, fasilitas kesehatan, misalkan tes swab dan juga tes rapid untuk mengidentifikasi apakah kita itu terindikasi oleh virus COVID-19 atau hanya gejala-gejala penyakit yang ringan saja. Lalu yang kedua yaitu tracking atau penelusuran kontak, di mana setelah melakukan testing atau pemeriksaan, mesti kita mendapatkan hasilnya. Jadi, Vaskes itu bakal memberikan hasil jika kita terkena COVID-19, maka dilacak, kok bisa kena itu kenapa, gitu ya. Terus, karena misalkan dia habis pergi dari luar kota, nah itu kan bisa dilacak. Jadi, dilacak penyebabnya dari terkena virus COVID-19 tersebut. Lalu T yang ketiga yaitu treatment atau perawatan atau isolasi. Ketika kita sudah terkena penyakit COVID-19, lebih baik kita isolasi mandiri, baik di rumah atau di tempat-tempat yang sudah disediakan oleh Vaskes di daerah kita, seperti misalnya di Jakarta itu di Wisma Atlet, kan mereka sudah menyediakan untuk isolasi mandiri, karena takutnya di rumah bakal menularkan kepada keluarga-keluarganya. Jadi kita harus melakukan isolasi mandiri untuk mencegah penyebaran COVID kepada orang-orang yang belum tertular. Dan juga kita harus pada saat isolasi kita juga harus melakukan pengobatan seperti minum vitamin, berjemur, banyak istirahat. Dan ketika itu juga kita bisa mengkonsumsi ramuan-ramuan dari jahe yang kita kenal sebagai obat tradisional, di mana obat tradisional itu akan kita bahas di slide selanjutnya. Next. Nah, Bapak dan Ibu mesti sudah mendapatkan informasi melalui web atau melalui sosial media mengenai info-info obat tradisional bisa menangani COVID-19, tetapi banyak web-web yang kiranya sumbernya belum terpercaya, jadi kita harus hati-hati ya. Next. Baik, apakah Bapak dan Ibu mengetahui tentang apa itu obat tradisional? Oh, Bapak selamat tahu. Coba Pak. Oh ya, benar-benar. Oh ya, baik Pak. Iya, apa yang sudah disampaikan oleh Bapak Selamat itu benar, tetapi izinkan saya menambahkan sedikit mengenai apa itu obat tradisional. Menurut peraturan Kementerian Kesehatan, obat tradisional itu adalah bahan atau ramuan bahan yang berupa bahan tumbuhan, bahan hewan, bahan mineral, sediaan sarian atau galenik, atau campuran dari bahan tersebut yang secara turun-temurun telah digunakan untuk pengobatan dan dapat diterapkan sesuai dengan norma yang berlaku di masyarakat.
Lalu obat tradisional itu dicanangkan oleh Kemenkes untuk dikonsumsi pada masa-masa sekarang ini. Karena Kemenkes melalui Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan mengirimkan surat edaran kepada gubernur, bupati, atau wali kota di seluruh kota Indonesia untuk memanfaatkan obat tradisional sebagai pembiayaan kesehatan, pencegahan penyakit dan perawatan kesehatan, dan juga dan perawatan kesehatan termasuk pada masa kedaruratan kesehatan masyarakat atau bencana nasional seperti COVID-19 ini. Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan Dr. Bambang Wibowo mengatakan, Kementerian Kesehatan telah menetapkan formularium ramuan obat tradisional melalui Keputusan Menteri Kesehatan tahun 2017 yang penyusunannya dilakukan berdasarkan gangguan kesehatan yang umumnya ditemukan di masyarakat. Jadi, Kementerian Kesehatan juga menyarankan untuk kita sebagai masyarakat untuk mengkonsumsi obat-obatan tradisional itu untuk mencegah COVID-19. Berdasarkan surat edaran itu dimaksudkan untuk memperjelas penggunaan ramuan obat tradisional untuk pemeliharaan kesehatan, pencegahan penyakit, dan perawatan kesehatan termasuk pada masa COVID-19 yang sangat berbahaya ini. Lalu pemanfaatan obat tradisional harus tetap memperhatikan petunjuk ya, seperti penggunaan, aturan pakai, tanggal kadaluarsa, peringatan atau kontraindikasi, khasiat, kondisi kemasan harus juga dalam keadaan baik. Jika sudah kemasan buruk, lebih baik jangan diterima atau lebih baik dikembalikan atau dibuang. Dan juga bentuk fisik produk dalam keadaan baik, seperti yang tadi kemasan itu, kalau sudah nggak baik, lebih baik dibuang ya Bapak dan Ibu. Lalu obat tradisional juga tidak boleh digunakan loh dalam keadaan kegawatan darurat dan keadaan yang potensial membahayakan jiwa. Lebih baik kita pergi ke fasilitas kesehatan dan bertanya langsung kepada dokter untuk pengobatan yang lebih lanjut. Lalu, apakah bisa sebutkan beberapa tanaman obat yang ada di sekitar kita, Bapak dan Ibu? Jahe, Mas. Ya, baik. Apalagi, Ibu? Selain jahe, apalagi? Ya, baik. Selain jahe juga ada kencur, kayu manis, ada daun sereh, ada daun kelor, ada daun katuk, dan ada daun jambu biji juga yang bisa untuk penyakit diare, dan juga ada jeruk nipis, lemon, dan juga jinten hitam, dan juga yang masih banyak yang lainnya. Dan nanti akan dibahas di bawah. Lalu, selain itu, apakah Bapak dan Ibu sudah mengetahui penggunaan dari obat tradisional itu apa? Salah satunya, coba ada Bapak dan Ibu apa yang tahu? Untuk daya tahan tubuh ya? Ya, bisa. Untuk daya tahan tubuh, untuk menambah imun kita kan di pandemi COVID-19 ini kan menyerang imun, jadi kita juga harus menambah imun dengan obat-obatan tradisional itu seperti menggunakan jahe, atau nanti bakal dijelaskan di slide selanjutnya. Untuk lebih jelasnya, kita akan dijelaskan dengan Mbak Risti. Untuk Mbak Risti, silahkan dijelaskan mengenai apa sih itu, apa aja obat tradisional itu, dan juga kegunaan apa aja. Silahkan Mbak Risti. Ya, terima kasih. Tadi kan kita sudah mengetahui apa sih obat tradisional itu. Nah, sekarang kita akan mengetahui apa sih khasiat obat tradisional itu. Apakah di sini ada yang tahu khasiat obat tradisional itu apa? Bisa digunakan untuk ini Mbak, untuk flu, batuk, gitu Mbak. Oh iya, benar. Jadi khasiat obat tradisional dalam pedoman pencegahan pengendalian COVID virus 19 ini, Kementerian Kesehatan revisi kelima itu menjadikan khasiat obat tradisional itu terdiri dari 7. Yang pertama, obat tradisional itu untuk daya tahan tubuh. Nah, jadi kan di waktu pandemi COVID kayak gini, imunnya kita itu kan rendah. Jadi kita dapat mengonsumsi obat tradisional dengan ramuan yang mengandung meniran, kencur, ataupun mengkudu. Yang kedua yaitu obat tradisional itu untuk darah tinggi. Nah, karena COVID-19 ini kita mungkin di rumah, terus kita banyak pikiran, jadi darah tinggi, Bapak Ibu bisa meminum ramuan yang mengandung seperti seledri atau kumis kucing.
Yang ketiga itu untuk diabetes. Jadi obat tradisional itu juga bisa untuk diabetes apabila kadar gula Bapak Ibu itu tinggi, kita bisa dapat selain mengonsumsi obat, kita juga bisa mengonsumsi ramuan-ramuan. Nah, ramuan-ramuan itu yang mengandung apa sih? Nah, ramuan-ramuan itu yang mengandung seperti kayu manis, mengkudu, dan pare. Yang keempat yaitu khasiat obat tradisional itu untuk mengurangi keluhan batuk. Nah, tadi kan sudah disampaikan gejala COVID-19 itu kan batuk. Nah, selain kita sebelum periksa ke dokter, mungkin beberapa hari kita bisa meminum ramuan-ramuan untuk mengurangi batuknya itu. Ramuan-ramuannya itu yang mengandung apa sih? Nah, ramuan-ramuannya itu yang mengandung seperti kencur, lagundi, sage, jahe merah, lemon, ataupun daun mint. Yang kelima yaitu untuk mengurangi keluhan flu. Karena batuk juga kita jadi flu gitu kan biasanya. Nah, untuk ramuan-ramuan yang untuk mengurangi flu itu ramuan yang mengandung jintan hitam, mahkota dewa, jahe, mint maupun cengkeh. Yang keenam, obat tradisional itu berkhasiat untuk mengurangi keluhan sakit tenggorokan. Nah, karena sakit tenggorokan, ramuan-ramuan yang mengandung itu biasanya yang mengandung jahe, kencur, jeruk nipis, adas maupun pala. Yang ketujuh terakhir itu khasiat obat tradisional itu untuk meningkatkan produksi ASI bagi ibu yang habis melahirkan atau lagi menyusui. Itu bisa meminum ramuan yang mengandung katu, peganggang, kelor maupun torbangon. Apakah sudah jelas ya khasiatnya? Diingat ya yang 7 tadi itu. Terus yang kemudian yaitu kenapa sih obat tradisional itu kok tidak bisa menyembuhkan COVID? Jadi berdasarkan penelitian, obat tradisional yang dilakukan oleh berbagai pihak untuk membantu proses penyembuhan penyakit yang disebabkan oleh virus SARS-CoV-2 ini ternyata tidak menyembuhkan COVID, tetapi pemanfaatan obat tradisional itu dapat mengurangi atau meringankan gejala-gejala ya seperti batuk, demam, dan lain sebagainya. Apa sih tanaman obat yang menjaga imun kita di saat masa pandemi ya? Karena mungkin yang akan saya sampaikan ini bisa ada di sekitar sekeliling kita. Apakah ada yang tahu? Bapak Ibu? Jahe, Mbak. Oh, iya benar jahe kan. Jahe itu banyak ditanam orang. Nah, ya jahe itu sangat umum ya. Jadi jahe itu ternyata bisa untuk menjaga imun kita di masa pandemi ini. Jahe itu kan bermanfaat atau biasanya dipercayalah sama Bapak Ibu juga untuk menyembuhkan berbagai macam penyakit seperti penyakit degeneratif, penurunan daya tahan tubuh, hingga penurunan vitalitas. Jadi di dalam rimpang jahe itu memiliki kandungan yang sangat banyak. Ada vitamin A, B, C, ada lemaknya juga, protein, dan lain sebagainya. Biasanya itu kan jahe itu diolah menjadi jamu ya. Kalau enggak jamu ya minuman yang hangat. Nah, ternyata jahe itu juga bisa untuk menanggulangi atau mengurangi seperti masuk angin maupun sakit perut. Yang kedua yaitu ada jahe merah yang tadi saya sebutkan yang awal itu jahe yang kuning. Nah, kalau yang sekarang jahe merah itu biasanya lebih pedas. Selain lebih pedas, ukurannya juga lebih kecil daripada jahe putih atau jahe kuning yang tadi saya sebutkan. Nah, untuk jahe merah ini tuh memiliki manfaat khusus yaitu terdapat gingerol maupun sagaol. Senyawa ini itu bertanggung jawab atas efek imunomodulator untuk meningkatkan daya tahan tubuh
tubuh. Selain untuk meningkatkan daya tahan tubuh, jahe merah itu ternyata juga dapat meredakan gejala penyakit yang berkaitan dengan aktivitas peradangan ataupun inflamasi. Kalau misalnya kayak terjadi inflamasi itu bisa menggunakan jahe merah. Selain untuk meningkatkan daya tahan tubuh, manfaat jahe itu juga bisa untuk mengatasi masalah pencernaan, mengurangi nyeri otot dan sendi, terus mengatasi asam urat, menurunkan kadar kolesterol. Yang ketiga yaitu kencur. Nah, kencur ini biasanya juga digunakan dalam memasak kan. Kencur ini itu bermanfaat untuk berbagai macam. Misalnya seperti antibakteri, anti peradangan, obat batuk, dan asma. Hingga juga bisa sebagai penambah nafsu makan maupun stamina. Kencur ini itu bisa diolah dengan berbagai macam cara ya. Untuk selain yang tadi saya sebutkan, ternyata itu kencur juga bisa loh untuk menanggulangi atau mengatasi ketika suara kita itu hilang, ya mungkin karena banyak bicara ataupun gimana, dengan cara kita dapat mengunyah langsung rempang kencur tersebut dengan sedikit garam. Ya, selanjutnya yang keempat yaitu temulawak. Nah, temulawak selain sebagai menjadi rempah-rempah, bumbu masak, itu bisa bermanfaat bagi kesehatan. Nah, karena di dalam temulawak itu mengandung protein yang sangat banyak, ada zat tepung, kurkumin, dan lain sebagainya. Manfaat temulawak itu apa sih? Nah, jadi manfaat temulawak itu memperlancar proses pencernaan, kemudian meningkatkan daya tahan tubuh sebagai antibakteri dan anti jamur, meningkatkan kanker, mengatasi peradangan, menurunkan kolesterol, meningkatkan stamina, mengatasi masuk angin, hingga mampu membantu mengeluarkan racun di dalam tubuh. Kemudian yang kelima yaitu serai. Nah, serai itu biasanya kita temui di Bapak Ibu ketika memasak daging atau memasak apa itu sebagainya. Itu biasanya juga sebagai bahan masakan. Nah, selain itu serai itu bisa bermanfaat bagi kesehatan karena memiliki banyak vitamin seperti vitamin A, vitamin C, folat dan niacin, sehingga meski relatif sedikit mengandung vitaminnya itu, tetapi serai itu dipercaya dapat mengobati hipertensi, sakit perut, rematik, kelelahan, batuk, hingga demam. Kemudian yang keenam yaitu kunyit. Nah, kunyit itu ternyata nggak hanya satu jenis, tapi 3 jenis. Dan 3 jenis ada kunyit kuning, kemudian kunyit hitam, dan kunyit putih. Nah, kalau yang kunyit putih itu manfaatnya untuk penyembuhan kanker. Kemudian yang kunyit hitam itu untuk penyakit kusta dan menjadi campuran bahan dalam obat demam berdarah. Karena kunyit itu mengandung senyawa yang berkhasiat yang disebut dengan kurkumonoid, sehingga manfaat kunyit itu sangat banyak, sebagai anti peradangan, kemudian sebagai membantu mengatasi nyeri, mengurangi demam, terus membersihkan perut khususnya bagian lambung, merangsang pelepasan gas yang berlebihan, menghentikan pendarahan, serta dapat mencegah pengumpalan di dalam darah.
Nah, sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah dalam perkataan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.